bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat dan sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ya, selamat sore Mas Pulung. Iya, gimana Bu? Sudah berkeliling kota untuk mencari bahan-bahan untuk kita liput dan kita naikkan ke redaksi hukum di tengah kita. Nah, ini ada satu yang unik nih. Ketika Apa saya keliling-keliling ternyata ada beberapa kasus itu yang melibatkan bank perkreditan rakyat. Ada kasus yang melibatkan salah satu bank BPR. Iya, dan Apa? itu Kasus apa namanya ini? juga sudah ada di mana-mana sih bank BPR-nya. Jadi Kasusnya seperti ketika apa? orang punya pinjaman ke situ, yang angkanya cuma misalnya sedikit, ternyata ketika mau pelunasan jadi besar. Loh, kan kalau gitu biasanya emang kan kalau kita pinjem kan memang ada bunganya nih Mas Pulung. Ah, ini udah nggak hitungan bunga udah fantastis, nggak persenan, Oh. berkali lipat. Oh, berkali malah. lipat. Iya, heeh. Oh, permainankah indikasinya dari Nah, bank itu yang tersebut? masih kita cari sih. Oke, kita coba lihat liputannya ya Ya. yang ada di lapangan. Inilah Yulin Gahung, janda anak 3, warga Darmo Indah Selatan, Surabaya. Didampingi kuasa hukumnya, hari ini mendatangi kantor Bank Benta di Jalan Kupang Jaya, Surabaya. Kedatangan wanita 61 tahun itu untuk meminta penjelasan kepada pihak bank mengenai hutang piutangnya. Nilainya pun fantastis. Hutang yang ia ajukan tahun 2012 silam sebesar 75 juta. Kini melambung tinggi menjadi 479 juta rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Hasongan Huta Barat, ia memberikan kronologi kasusnya. Pada tahun 2012 lalu, ia dan suaminya mengajukan pinjaman kredit ke Bank Benta sebanyak 75 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Namun, cairnya sebanyak 67,5 juta saja. Selama setahun, pembayaran selalu tepat waktu. Namun, pada tahun 2013, petaka terjadi. Pihak bank tiba-tiba menolak pembayaran angsuran dengan dalih ada iuran tahunan yang harus dibayar. Padahal iuran tahunan itu tidak ada di klausula perjanjian hutang piutang. Yang lebih memprihatinkan lagi, tiba-tiba secara sepihak sertifikat rumah yang dijaminkan sudah beralih ke nama orang lain dengan dalih sudah dilelang. Padahal Yulin merasa tak pernah diberitahu ada acara lelang. Kasus itu kemudian dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jatim dengan tuduhan dugaan kejahatan perbankan dan kini sedang dalam tahap penyelidikan. Oleh Bank Benta Cabang Kupang Jaya, Yulin diminta untuk mengajukan komplain ke kantor pusat Bank Benta di kawasan Pondok Chandra Sidoarjo. Yulin ingin meminta pertanggungjawaban bank yang tiba-tiba membebankan iuran tahunan, biaya pengacara, hingga pelelangan objek rumahnya yang diduga dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Yulin Gahung. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bank Benta. Menarik, belum ada keterangan resmi dari pihak banknya. Iya. Tadi cuma dibilang nasabahnya silakan bikin laporan. Ini kayak semacam Diberikan pengaduan, gitu nih. pengaduan yang seolah kasusnya sepele gitu ya. Kita coba ngobrol dengan para narasumbernya. Ada 2 korban yang hadir di sini. Ada Ibu Yulin Gabung, korban dugaan penipuan perbankan. Selamat malam Bu Yulin, dan juga ada Bu Rita. Rina Bu Rina, Hastarita. Ibu Rina Hastarita. Selamat malam Bu Rina, korban juga dari Bank BPR tersebut. Dan pastinya didampingi oleh Advokat Pradi Surabaya, Bapak Hasonangan Huta Barat SHMH. Ya. Pak Hasonangan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih.
Ini ada juga ya beberapa korban yang ada di Katanya luar nih, sini, ya. di luar Tapi Darsi ya. ada di sini sekarang. Ada di sini juga. Kita mulai mungkin dari Bu Yulin sama Bu Rina. Bu Yulin boleh diinfokan berapa pinjamannya, terus kemudian kronologisnya seperti apa secara singkat? Pinjamannya itu 75 juta, tapi ibu terima hanya 67,5 gitu. Jadi ambil kredit 4 tahun. 4 Jadi tahun. 4 tahun iya. Di masuk ke tahun kedua dari 2012 memasuki tahun 2013 itu mau bayar, tapi itu cicilannya dibayar 2.575. Tapi ada iuran tahunan. Dengan ada iuran tahunan itu ibu minta tolong karena ibu ndak ada perjanjian kredit, ndak dikasih sama banknya. Oh, jadi penyanyi kredit emang ibu nggak megang gitu ya? Iya, ndak dikasih. Oh. Di tanda tangan tapi ndak dikasih gitu loh. Perjanjian kredit ndak dikasih. Iuran tahunan itu iuran apa ya Bu ya? Kan kalau kita pinjam biasanya bulanan ya, angsuran bulanan. Iya, Nah, iuran tahunan angsuran bulanan itu ada itu tadi 2.575. Terus tahun kedua ada iuran tahunan itu sebesar 1.200.000. Oh. Saya bilang minta tolong di yang itu nanti ya. Tapi beberapa hari kemudian rombongan dari bank datang ke rumah teriak-teriak, semua dipalang. Loh, saya kan cuma masalah iuran tahunan. Tapi ketika anak saya suruh bayar karena bapaknya kan sakit, kondisi bapaknya sakit, saya suruh anak-anak bayar ke Pondok Chandra. Itu dari 1.200.000 menjadi 3 juta. Iuran tahunan Iuran tadi? tahunannya itu menjadi 3 juta. Terus loh bisa begini? itu selisih berapa lama Bu? Dari 1,2 sampai menjadi 3 juta itu berapa lama waktunya? berubahnya? Nggak lama itu, selisihnya cuma dalam 1 bulan. 1 bulan sudah Iya, berubah. sudah 3 juta, terus menjadi 6 juta, menjadi 9 juta, sudah tidak jelas. Setiap bulan bertambah. Iya, setiap bulan bertambah 3 juta, 6 juta, 9 Angsuran juta. bulanannya sendiri bertambah nggak? Nggak bisa dibayar. Oh, nggak bisa dibayar. Oh, Sudah harus nggak bisa dibayar dulu dibayar. untuk iuran tahunan. Iya, iuran tahunan harus dibayar sebesar 9 juta. Loh, 1.200.000 sampai 9 juta kan, wah gimana ya? Sekarang nggak mungkin Bu, total berapa sih yang harus dibayar? Oh, hutangnya. Itu setelah tahun 2013 mereka datang ke rumah kan, mereka datang di rumah teriak-teriak mau Disegel. mau disegel, teriak-teriak. Terus setelah itu kan saya lapor ya ke di JMP itu loh, Polisian. kepolisian Polrestabes. ya, Poltabes ya. Ya. Saya dapat surat dari sana. Terus mereka datang ke rumah ya, teriak-teriak gini. Terus saya kasih lihat surat, surat ini loh, saya ada laporan dari polisian. Mereka lari semua, lari. 2013 itu, tapi nanti Bu, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah rehat. Baru kali ini Bu, acara hukum di tengah kita, kamu buka kalkulator. Hitung soalnya. Lah hitungannya kok ya sekarang dari 2,5 ya sebulan, kalau 4 tahun berarti harus dikembalikan 123 juta. Belum lagi Minjemnya tahun. 67. Baliknya 123 juta, itu udah hampir 2 kali lipat dari pokoknya. Tambahan iuran tahunan. Ini gorok kayaknya ya. Tapi sebentar, berarti sekarang posisi 2013 itu sudah total yang harus dibayar berapa Bu? Terus setelah 2013 itu saya tetap ya ke kantor ya, kantor Bank Benta. Saya mau minta rincian untuk pembayaran. Utang saya sebenarnya berapa? Oke. Mereka enggak pernah enggak kasih gitu loh. Dan setelah 2013 itu mereka datang di rumah rombongan, minta dipaksa tanda tangan. Dipaksa tanda tangan. Loh, Bapak kan kondisi sakit. Tuh, kondisi Jadi sakit. Ibu tahu totalnya kapan? Di tahun Totalnya di 2019. Oh, baru tahunnya 2019. Iya, 2019 setelah itu saya lapor ke OJK. Ponakan saya kan orang bank. Terus dia tanya, ini itu loh tante saya itu loh, mana sertifikatnya ada di mana, terus utangnya yang mau dibayar berapa. Loh, sertifikat ada di Jakarta. Seperti itu ngomongnya, seperti itu. Terus loh, kan angkatnya kan di Surabaya, kok ada di Jakarta? Gitu, terus akhirnya ya Total sudah, berapa, Bu? kalau gitu saya lapor ke OJK. Jadi dari OJK
dikasih kayak blanko gitu ya. Jadi buat surat ke Bank Benta, tapi tembusan OJK. 4 kali disurati, keluarnya sudah hampir setengah M, hampir 500 juta. 400 berapa ya? 479 juta. Dari 2013 67 nih. 67 dari agak setahun udah jadi segitu. Oke, itu Bu Yulin gabung. Sekarang kalau Bu Rina? Sebenarnya hampir sama ya. Di tahun 2017 kan keluarga pinjam ke Bank Benta. 2017. Ya, 2017. Itu 200, yang diterima sekitar 171. Oke. Lumayan banyak ya Bu untuk potongan administrasinya. Iya, itu kan tujuannya emang untuk usaha suami sama kakak. Tapi ternyata ada wan prestasi di pihak ketiganya kami, itu akhirnya kita usaha itu nggak jalan. Akhirnya kita hanya bisa bayar 2 kali, 2,5 kali sih bisa dibilang, karena yang ketiga itu nggak jangkep lah pembayarannya. Setelah itu lama saya udah tanya ke Bank Benta tahun 2018, saya datang. Saya minta ini, saya kalau mau ngelunasi bagaimana? Itu Mereka bilang berarti tiap bulan masih tetap bayar ya? Dan enggak, bisa? sudah 2,5 kali aja karena kita udah berhenti kan. Saya cuma ngomong ini kalau saya mau ngelunasi, saya mau jual aset, salah satu aset, karena dari 200 itu saya menjaminkan 2 aset rumah. Tuh. Terus setelah itu mereka bilang ini nggak bisa dibuka rinciannya, ini ngelok sistemnya, harus bayar dulu baru nanti bisa dilihat. Loh, kok aneh? Biasanya di bank-bank kan kita minta rincian tinggal print aja, segini Bu, segini. Terus yang disuruh bayar harus bayar dulu tuh harus bayar berapa? Enggak ngomong beneran. Nggak ngomong Maksudnya juga. bayar itu bayar iuran yang sebelumnya gitu Bu? Disuruh bayar dulu, ya udah bayar dulu, punya uang berapa bayar dulu, kayak gitu. Bayar dulu Bu, kewajibannya, bilang gitu. Kan di surat perjanjian ada tuh, tinggal dihitung sendiri, bilangnya gitu. Tinggal dihitung sendiri. Padahal saya juga sama kayak ibunya, saya nggak terima kopi perjanjian dari saya tanda tangan sampai 2018 itu saya nggak terima, baru terima 2020 bapak saya sendiri yang kesana, baru dikasih 2020. 2020 itu dikasih posisi hutangnya? Nggak dikasih tahu. Oh, nggak Jadi dikasih tahu? setiap tahun tuh, hampir setiap tahun berapa kali saya kesana itu tetap nggak dikasih tahu. Intinya bayar dulu kayak gitu. Tapi berarti pembayaran ya cuma yang di awal-awal itu? Iya, karena Sampai kan di saya juga 2020 udah nggak ada bayar lagi ya? Karena saya juga nggak ngerti kan totalnya berapa ini, daripada saya niatnya ngelunasin, daripada uang ini udah kejebur habis tanpa ada kejelasan berapa. Saya minta rincian dulu dari bapak, saya minta rincian yang mana baru kita bisa ngelunasi. So, akhirnya 2022 itu saya ditolong sama pengacara Pak Peter itu. Kita nagih ke Bank Benta baru dikasih rincian. Itu pun setelah kita bisa dibilang rame-rame ya. Karena saya berkali-kali ke sana itu kayak nggak digubris gitu loh. Gitu, terus habis itu baru dikasih rincian. Itu pun di hadapan polisi juga. Kita sempat manggil dari Bank Benta juga manggil polisi, kita juga minta didampingin karena daripada mereka ingkar janji terus, akhirnya baru ketemu angka 1,1. 1,1 dari angka 200 ini. Dari 200. Betul. Terus kalau untuk barang jaminannya apa sudah, kalau Bu Yulin kan sudah berganti nama ya? Belum. Mereka ya sudah Menurut mereka, oke, nanti sebentar lagi ke Pak Hasanangan. Kalau dari Bu? Sepertinya belum, karena kan kasus saya barusan ini tahun 2022 kemarin tuh jatuh tempo terakhir 5 tahun. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi mereka masih, waktu saya buat pengaduan ke OJK masih dipertemukan sama pihak Bank Benta, itu masih belum menerima belum ketemu titik temunya, karena dari pihak keluarga oke lah kita mengaku kita salah karena kita hanya bayar 2,5 kali kan, kita mau bayar. Oke, sesuai perjanjian kita kalau tanpa denda saya membayar 467 juta. Oke. Ikut. Tapi dari pihak Benta mintanya yang pertama 850, dari 1,1 itu mereka masih ngasih penawaran 850. Setelah itu waktu di OJK mereka ngasih angka 750. Bayar dulu 500, habis gitu saya kasih waktu 1 bulan untuk ngelunasin 250. Kayak gitu. Bisa tawar-tawaran ya? Iya. Pasar berarti. Tapi itu masih tetap berkali Tetap lipat. berkali lipat karena Dari 200. menjadi 1, kemudian turun 800, turun 700. Tetap aja banyak. Pak Hasanangan, ini gimana Pak? Kejahatan apa sebenarnya yang bisa dilaporkan atau indikasi Iya. Jadi melanggar pasal-pasal perbankan? ini adalah 2 kreditur sebagai contoh. Tapi kalau di luar
banyak korban-korban Ini lain. ngumpul semua difasilitasi oleh Bapak? Artinya begitu kami mendatangi ke Bank Benta, karena sudah diliput media, akhirnya mereka berani Untuk melapor, menceritakan ke saya. Ada yang sudah buat laporan polisi tahun 2017, ada sudah laporan polisi tahun 2020, tapi stagnat, berhenti. Artinya hanya lidik. Oh, oke. Lidik seperti dengan Bu Yuling. Begitu saya tangani, ada pengaduan di Polda Jawa Timur tahun 2019. Wah, kok nggak ada minimal SP2HP ya kan? Kalau di istilah hukum kita ini di kepolisian SP2HP aja ibu ini belum menerima mulai 2019. Jadi artinya dengan langkah upaya hukum saya mengajukan permohonan ke Kapolda Jawa Timur untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengaduan Bu Yuling. Tidak begitu lama Kapolda respect sekali karena mungkin dibantu media juga, ya kan? Bantu media. Bu Yuling dipanggil oleh penyidik, panggil untuk dimintain keterangan. Itu tanggal 22 November kemarin. 2022. November. Jadi sampai sekarang masih belum ada info kembali, info lagi. Artinya, iya kan? Ada kejahatan perbankan yang sudah diadukan Bu Yuling di sini tahun 2019 dengan pasal 49 Undang-Undang Tidak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Undang Nomor 7 tahun 1992 dirubah sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Artinya Bank Benta, saya katakan Bank Benta di sini karena memang yang diadukan oleh Bu Yuling dan teman-teman ini adalah BPR Bank Benta. Kejahatan perbankan sudah jelas, ya kan, dengan pengaduan Bu Yuling, ya kan, dia pinjam 76 juta, potong sekian-sekian jadi 67.500, ya kan. Dia sudah mengangsur 1 tahun, ada tahun 2013 dikenakan iuran tahunan yang di luar perjanjian, dan satu lagi nasabah ini juga tidak diberikan perjanjian. Di sini sudah kejahatan perbankan sudah terlihat. Semestinya pihak penyidik sudah bisa meningkatkan dari lidik ke penyidikan. Pada saat Bu Yuling sudah membuat pengaduan, ya kan, 2019 ini, artinya pihak kepolisian maupun pihak Bank Benta, ya kan, Bank Benta ini seharusnya kooperatif juga, bukan malah seperti saya lihat keterangan Bu Rina tadi, ya kan, datang di perbankan di Sidoarjo ada polisi di situ. Oke. Ya kan? Pak Hasonangan, ngapunten, kita rehat dulu sebentar, nanti Ya. lanjutkan lagi dengan keterangan Ya. Pak Hasonangan. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Kita bertanya-tanya ya, jadi kenapa bisa berhenti gitu? Ya, karena ini sudah dilaporkan bertahun-tahun, ternyata juga baru harus bikin laporan baru lagi gitu ya. Ibaratnya gitu ya Pak Hasonangan ya? Jadi laporan tetap 2019, cuman kami kirim surat untuk surat. supaya Kapolda menindaklanjuti. Baru ada atensi di situ Iya, ya? ada atensi di situ. Oke. Jadi sebelum bersurat itu tidak ada tadi? Tidak ada atensi. Laporan berarti selama ini yang dilakukan oleh para korban ya Ya, tidak ada tindak lanjut apa-apa? Tidak ada. Tidak ada panggilan untuk Ya. ditanya juga? ya. Total berapa Pak yang Kalau korban? ini yang sudah menghubungi saya 6 korban? 6 korban. Tapi kalau kita lihat di Google itu, ya mungkin banyak. Kasusnya sama ya? Sama. Dari nominal sekian, Iya. kemudian berkembang Iya. lebih jauh. Sama juga kah dengan jaminannya Pak? Sama. Tadi kalau saya lihat, memang ibu ini saya belum baca perjanjian kreditnya karena memang tidak pernah didapatkan. Tapi dengan Bu Rina ini, saya baca perjanjian kredit nomor sekian, di situ hanya stempel notaris pojok kanan. Artinya apa itu?
di bawah tangan. Di bawah tangan ya. Iya, di bawah tangan. Jadi kalau di bawah tangan, ya ini saya tanya juga korban-korban yang sama dengan Bu Rina, perjanjian kredit aja di bawah tangan. Bapak bawa perjanjiannya kah yang tadi stempel notaris bawah tangan? Mungkin Bu Dokumennya mungkin. Bu Rina ada? Boleh kita lihat. Iya. Ditunjukkan ke kamera mungkin, kamera mana yang bisa bantu? Oke, ke Riko, Pak. ya gitu aja Pak. Jadi ini berarti ini ya di bawah tangan ya? Ya, kalau di kacamata hukum adalah di bawah tangan. Karena bukan di hadapan notaris. Jadi dia melakukan perjanjian sendiri antara Direktur Nova dengan Rina kalau saya baca ini. Oke. Iya. Terakhir semua di sini tanda tangan mereka berdua. Berarti notaris ini tidak ada apa-apa ya Pak ya? Tidak ada apa-apa di sini mereka ini atau Bank Benta ini hanya meminta legalisir. Boleh ditunjukkan lagi Pak kamera? Ya. Oke. Jadi pojok ini. Jadi Hanya melegalisir bank perjanjian ini. datang ke notaris untuk war making Oh, istilahnya. dilegalisir war making. War making di situ. Jadi tidak punya kekuatan hukum tetap di sini. Kecuali seperti Bu Yuling ini, ya kan sudah dieksekusi lelang objeknya, beralih nama ke orang lain. Itu gimana ceritanya bisa Ah. sampai lelang? Apa Iya. yang membuat bank berani melakukan lelang? Iya, ya itu. Jadi artinya himbauan saya kepada masyarakat, ya kan, yang mungkin melakukan perjanjian kredit di BPR lain atau bagaimana dengan bank, ya kan. Kalau berbentuk ini adalah di bawah tangan. Artinya kalau ada salah satu yang dirugikan entah itu pihak bank atau pihak krediturnya, mengajukan upaya hukum, mengajukan gugatan. Tidak bisa langsung serta-merta mengeksekusi Eksekusi. atau eksekusi lelang. Jadi harusnya dua belah pihak juga nggak bisa mengeksekusi. Iya, nggak bisa. Iya. Gitu loh. Harusnya mengajukan gugatan. Ibarat sekarang seperti pinjol, ya kan, pinjol nggak bisa. Dia atau debt collector marah-marah minta ambil asetnya, ya kan. Iya. Nah, itu tetap harus dia mengajukan upaya hukum di pengadilan. Gitu. Contohnya ini. Nah, ini kalau sampai terjadi eksekusi lelang, ya kan. Siapa ini yang melakukan? Berarti kan kantor lelang. Dasarnya apa? Berarti kalau begitu bisa dikatakan bahwa kantor lelang pun juga tidak teliti terhadap dokumen yang ada. Nah, harusnya lebih teliti apakah ini sudah inkrah, punya kepastian hukum tetap atau tidak. Itu pandangan saya. Kalau boleh tahu Bu Rina bisa dapat ini ketika kapan ini Bu? Baru penjajahannya. Katanya tadi Tahun kan di 2020 saya baru dapat itu setelah diminta berkali-kali, setelah kita otot-ototan baru dikasih sama Baru pihak dikasih, bank ya. kopinya. Tapi di tahun itu belum tahu ya jumlah Nggak dikasih. tagihannya nggak dikasih juga ya, Nggak cuma tahu. dikasih ini. Berkali-kali Di sini disuruh disebutkan. ngitung sendiri gitu loh maksudnya. Oh, menghitung sendiri. Iya, heeh. Iya. Jadi di sini saya lihat pasal-pasalnya juga enggak jelas itu loh. Ada polis asuransi, ya kan? Ada ini. Artinya di bawah tangan mereka. Jadi kalau begini sesuai 224 HIR, ya kan? Harusnya grus akte yang dipakai kan gitu. Mengajukan gugatan dulu. Kalau memang grus akte bisa langsung diajukan eksekusi. Eksekusinya. Itu. Ini kan artinya kan masih bawah tangan. Tapi bagaimana dia melakukan lelang, dasarnya setelah itu mengeksekusi grus lelang. Ya, artinya berarti kantor lelang juga perlu dipertanyakan ya, Iya. bagaimana bisa sampai melakukan eksekusi. Tapi kalau perjanjian seperti ini sebenarnya boleh tidak sih dilakukan dalam kita, ketika mengambil kredit itu. ya Iya, jadi boleh nggak? Atau memang kita harus nanya notarisnya mana atau? iya harus begitu. Jadi nggak boleh ya? Iya, jadi harus jelas akte. Kalau memang akte perjanjian kreditnya dibuat, ya harus di hadapan notaris. Bukan di bawah tangan begini. Jadi hari ini juga masyarakat juga harus tahu nih Ya. bahwa Ya. kalau kejadian seperti ini jangan sampai lagi. Lebih baik ditolak ya. Ditolak, minta supaya di hadapan notaris. Karena fungsi perjanjian yang bisa mengontrol adalah notaris. Dari notaris itu. 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 Ini langkah upaya hukumnya berarti sampai dengan detik ini perkembangannya apa Pak? Jadi khusus untuk si Bu Yuling, memang upaya hukum ini memang kita lakukan perdata maupun pidananya. Pidana. Ya, memang belum ada dapat kepastian hukum. Semestinya, ya kan,
dari pihak kantor lelang maupun pengadilan ya menunggu kepastian hukum. Dan mendapatkan kekuatan hukum tetap dari putusan Mahkamah Agung baru Boleh dilelang. boleh Tapi mengajukan. kabarnya udah dilelang, Pak. Sudah balik nama. Oh sudah balik nama. Iya. Ini apa dari pengecekan di mana Pak? Tahu bahwa sudah balik nama, dapat info dari banknya atau? Nah, dari jawab menjawab pada saat gugatan. Oh oke. Nah, Ibu ini karena objeknya mau dieksekusi, iya kan? Eksekusi baru tahu di unmanning oleh pengadilan. Ibu ini diminta datang ke pengadilan ditegur bahwa ini sudah milik Orang lain. orang lain, harus dikosongkan. Di situ baru Ibu ini tahu. Kalau boleh tahu harga aset aslinya berapa sih, Bu? Ya kalau sekarang namanya di Darmo, di tengah kota, daerah iya, Darmo. Darmo ya bisa 3M kalau Masa utang segitu terus rumah mau diambil gimana ya? 75 Uang juta. 75 saya terima 67,5 kok sudah bayar 1 tahun masa rumahnya mau dieksekusi. Iya. Ibu waktu itu ke bank BPR tersebut apa yang menjadi alasannya? Maksudnya apa rekomendasi kah atau kemudian akhirnya memutuskan pinjamnya di BPR itu? Iya waktu itu sih ada kan kondisi waktu itu kan ada bapaknya sakit terus ada usaha juga ya gitu. Jadi pas waktu dua minggu suratnya sudah di Bank Benta. Terus kok nggak cair-cair. Saya ke sana mau ambil. Saya ambil aja suratnya. Saya nggak mau lagi di Oh sini. sempat 2 minggu sempat. habis Iya, tanda 2 tangan, minggu di 2 minggu sana. nggak cair juga ya? Tapi belum tanda tangan waktu itu, baru sertifikatnya diambil. Jadi 2 minggu diambil di sana. Terus saya ke sana, aduh nggak usah aja, saya mau ambil. Loh, akhirnya dikasih dikasih cair separuh 28 juta, gitu. Nggak usah, saya nggak mau, saya ambil aja. Gitu. Setelah saya sudah ambil juga saya tidak mau seperti ini gitu. Saya mau tarik aja, saya mau tarik Tapi di nggak bank boleh. lain. Tidak boleh. Akhirnya dicairkan yaitu 67,5. Kenapa saya melihat Seperti itu. kerjanya kayak orang pinjam perorangan gini ya? Iya, Untuk iya, sebuah sistemnya institusi untuk- perbankan. Makanya untuk sebuah institusi perbankan. Kalau Bu Rina gimana? Untuk prosesnya dari sejak tanda tangan langsung cairkah atau? Kalau untuk saya langsung cair, Langsung karena cair. kan waktu itu emang butuh dana untuk usaha ya. Untuk daerah Pucang itu kan masih surat ijo, jadi waktu itu emang agak susah ngajukan pinjaman itu di bank-bank umum. Pernah ke ke BRI itu katanya nggak bisa karena surat ijo alasannya. yang BPR ini ya? Iya, akhirnya dapat info dari temennya kakak itu bisa di bank itu, Bank Benta itu. Terus waktu ditawarin bilangnya bisa, cuma dari mereka menyebutkan satu sertifikat dihargai 100 juta. Jadi karena kita butuhnya 200, masuklah 2 sertifikat. Kalau asetnya sendiri Sekarang kira-kira berapa kira-kira Kalau totalnya? asetnya mungkin karena masih surat ijo ya, nggak terlalu mahal juga sih daerah Pucang. Untuk rumah saya itu paling sekitar nggak lebih dari 800. Tapi dihargai Tapi dihargai dengan 200 satu tadi. sertifikat 100 Iya. gitu ya. Makanya karena butuh Iya. 2, jadi 2 sertifikat yang masuk ke sana. Iya. Ini 2 sertifikatnya berarti masih di sana Masih. ya? Ibu nggak pegang sama sekali sampai sekarang. Enggak. Dan saya- Dari gimana Mas Wulu? dari Ibu sebenarnya ketika mendapatkan pinjaman dapat bukti atau seperti apa Bu kepada Bank Benta? Karena perjanjian nggak dikasih nih. Mereka waktu memberikan uangnya itu kan cash ya, itu hanya ditawarin saya suruh tanda tangan aja dan saya nggak dikasih, hanya dikasih bukti adalah kayak kitir kayak gitu. Jadi kitir setiap kali saya juga bayar, angsuran juga dikasih kitir kecil Iya, gitu. dikasih kitir gitu. Untuk aja. pembayaran Ada tiap bawa bulan. kitirnya mungkin? Aduh saya kok sudah Nah nggak bawa. itu dibawa sama kakak nggak jelas. Ada ya Pak ya untuk pembayaran. bayaran apa itu, Bu? Untuk biaran angsuran biasanya kan kalau Cuman pakai bank kan ada kertas yang auto itu debit aja. juga Pak. Yang kertas Itu biasa ada gitu. kertas biasa itu kayak bayar motor ya, kayak motor cicilan motor kita mau gade motor gitu loh ya. Iya. Tapi Dapat gini dari kartu gitu. dari jeda bertahun-tahun gitu ya, terus kemudian 2020 Bu Rina juga nggak tahu jumlahnya berapa. Itu ada orang yang datang nggak ke rumah? Masih. Nagih terus? Iya, masih. Sampai dengan hari ini juga ada yang nagih kah? Kalau hari ini enggak, jadi kadang Kapan tuh, terakhir kali orang itu datang untuk nagih? setelah saya dari OJK itu ada yang datang ke rumah itu saat orang tua nggak ada, cuma ibu aja ya, itu ngomong ayo Bu gimana perjanjiannya, jadi udah sesuai kesepakatan loh, ini kapan dibayar, padahal kan
waktu mediasi di OJK itu kan penawaran dari Benta memberikan solusi 750. Kan saya menjawab saya harus konsultasi sama keluarga karena ini milik keluarga. Saya debitur emang iya, tapi uang itu dipakai oleh keluarga kayak gitu. Jadi saya tidak menjawab kalau saya bersedia atas perjanjian itu. Itu berarti tahun kemarin ya, 2022? Ya, 22 Desember. Yaitu akhirnya dari ibu ngomong, loh saya nggak punya uang kalau segitu mas, kayak gitu. Jadi ya nggak ada dana, saya tetap kekeh minta di nominal awal 467. Oke, kita rehat dulu Sampai sebentar. Mas. speechless ini. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Ya, ada yang Ada yang mau bertanya ini. Ternyata masyarakat yang melihat ini ada sedikit Pak ganjelan mau bertanya, mungkin dibantu juga gitu. Pertama adalah dari Mbak Tina, pasal apa yang disangkakan soal kasus penipuan perbankan ini Pak? Kemudian Mbak Ria dari Surabaya juga bertanya apakah direkturnya bisa kena atau hanya via oknum bank saja. Terus juga dari Mas Toto, aturan bank itu sebenarnya soal bunga jika dibayar langsung harusnya berapa persen sih? Karena ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya juga gitu. Tuh. Kemudian ada yang tanya juga kenapa banknya masih buka kalau sudah banyak korbannya, malah di kampung saya banyak beredar selebaran untuk kredit di bank ini Pak gitu Pak. Tolong pemerintah tutup saja bank yang nggak benar dari Ahmad di Surabaya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang pertama tadi siapa yang kena ya kan? Pasal apa yang dikenakan memang kalau menurut Undang-Undang Perbankan yang saya sebutkan tadi pasal 49 ya kan? Semua di jajaran bank, entah direktur, komisaris atau pegawai Seluruh. itu bisa Saya kena semua ya. kena semua. Tapi ini berarti yang dilaporkan baru pihak banknya saja ya? Iya, jadi artinya pihak bank berarti kan pasal 49 tadi, ya kan? Segala Direktur, komisaris, siapa Ya, kalau yang terkait dengan kasusnya Bu Yulin, apakah dari pihak eksekutor itu Ya. juga akan masuk sebagai turut sertanya? Ya, jadi kami sampaikan di dalam pengaduannya Bu Yuling ini, ya kan? Ya tadi, artinya hanya pihak bank, Benta. pihak bank. Iya. Memang. Oke. Terus Ini kemudian ada juga ini Pak, yang ini mau curhat Bu katanya Bu. monggo. Ini kasus juga di bank yang sama, hutang 50 juta, kreditnya macet, diselesaikan secara langsung di perbankan tidak mau, kemudian mintanya diselesaikan secara lewat debt collector. Nggak berkenan diselesaikan di kantor, mungkin ada solusi, karena kayaknya pihak bank berkeinginan untuk mengeksekusi rumah. Jadi Ini ceritanya sama mungkin ya hampir ini? sama ini gitu. Ya, memang kalau saya lihat dengan, jadi gini, bank itu mestinya kan antara debitur kreditur ini kan mestinya satu kesepakatan ini kan ada, kalau memang ada kesulitan dari pihak kreditur atau nasabahnya itu bisa artinya schedule, ya kan melakukan schedule supaya sama-sama ringan, sama-sama tidak dirugikan, bukan terus artinya wah sudah si Bu Yuling tidak mampu ya sudah eksekusi, contohnya Bu Yuling ini Ya. tidak mampu sudah Sudah ganti nama orang. ganti nama. Artinya di sini ya ini tadi saya sampaikan yang awal tadi pasal 224 HIR tadi ini ya kan, kalau memang bukan akte di bawah tangan ya harus tunggu dulu, punya kekuatan hukum tetap Jadi Mahkamah malah Agung. sebenarnya perjanjian ini malah tidak bisa ngelelang secara langsung ya? Iya, tidak bisa. Ini karena ini saya lihat Bu Rina tadi bawah tangan ini, war making. Berarti kalau bawa tangan gini boleh nggak debt collector juga mengejar-ngejar seperti itu? Karena kan Bisa, tidak seharusnya boleh. juga tidak boleh Tidak ya? boleh juga. Inilah bagaimana OJK ini sekarang, pengawasan bank-bank ini kan. Artinya kalau saya lihat dari Bu Rina, Bu Yuling sudah mengajukan mediasi ke OJK, ya kan? Sepertinya kok tawar-tawaran lagi ini, kan gitu. Itu loh. Tahu sampai siapa yang mampu, siapa yang mau. Kalau tidak ada kesepakatan berarti gagal mediasi ini. Tetap akan balik ke aturan awal. Aturan, ya. Artinya Bu Yuling juga dia sudah mengajukan mediasi, jawaban bank dari pihak OJK karena kerugiannya
jadi gini, peraturan OJK ini, makanya saya lihat, loh kok ada peraturan Ada yang batas nominalnya ya? batas nominalnya 500 juta. Orang-orang ini utang 50 juta, 75 juta, mungkin dari Ini malah 50 juta. dari dari 50 Tadi juta. kan dipacet. Iya kan? Berarti OJK tutup mata, tutup telinga. Nah, ini jangan. Artinya ini kejahatan perbankan ini harus kalau memang bisa diselesaikan secara baik, dimediasi oleh OJK itu bagus, ya kan? Jangan sampai, karena ini sudah nggak melampaui 500 bukan kewenangan saya. Sudah Tapi ketika sebelum melampaui 500, akhirnya kalau dibiarkan malah sampai 1 M. 1 Pak. M. Ini 1 Contohnya M ibu tagihannya, ini ini harus dari dilihat. 200 sampai 1. Tapi Bu Yulin juga dikejar-kejar debt collector ya? Iya, Sampai kapan Bu? Terakhir kali debt collector tuh datang ke rumah Ibu untuk nagih terus? 2000 dari 2013 macet itu sampai 2016. 2016 itu masih ditagih ya? Iya. Setiap hari? Oh enggak sih, ada waktu-waktu Ada jeda gitu ya? Iya, ada jeda gitu ya. Itu 2018 19 masih datang. Masih datang lagi? Iya, masih datang. Oke, tahun kemarin sudah nggak datang lagi? Tahun kemarin itu mau mutus air. Terus saya mau mutus air. Loh, kamu siapa? Saya bayar tiap bulan, saya bayar listrik, air saya bayar. Loh, saya pemenang lelangnya. Loh, kamu siapa? Saya Kuncoro. Loh, saya bilang, loh, kamu loh orang bank. Orang bank saya tahu karena saya sering ke bank kan. Kuntoro, Jadi, bukan Kuntoro. Oh, Kuntoro. Iya, Ya, Kuntoro. kalau saya lihat di berkas ini Kuntoro. Iya, Kuntoro. Dia bilang, saya loh pemenang lelang. Saya Kuntoro, pemenang lelang. Loh, kamu loh orang bank. Kok orang bank kok bisa tuh jadi pemenang? Berarti kan sudah enggak benar ya? Iya, iya. Itu orang bank kok bisa dia ngomong kalau dia pemenang. Ya kita berharap itu. juga Pak Guntoro sama debt collector semua lihat acara inilah. Iya. Kalau dia itu Dan sampai Iya, sekarang iya. belum Nggak ada berat keterangan untuk ya dari pihak bank ya? Belum ada keterangan apapun dari pihak bank ya? Belum ada. Ini Ya artinya dengan sudah beralih nama, ya kan? Gimana caranya untuk tutup buku ini? Kalau saya amati ya kan, untuk eksekusi supaya tidak gagal kan itu. Itu aja saya lihat. apa upaya hukum kalau yang tadi kan memang ke pihak bank, kalau yang terkait ini kan sudah ibaratnya yang dijaminkan kan saat ini sedang ditempati oleh Bu Yulin. Jangan sampai nanti ternyata mereka juga mengganggu Bu Yulin juga karena ini tadi saya sudah pemenang, ibu yang harus keluar dari sini. Ini ada upaya hukum lain nggak Pak selain melaporkan pihak banknya? Memang kami sekarang lagi melakukan upaya hukum, ya kan, banding di pengadilan tinggi. Dan saya juga meminta kepada pihak Polda memang kejahatan perbankan ini harus diungkap. Karena nanti kalau nggak cepat-cepat diungkap banyak korban-korban Bu Yulin yang lain. Contohnya Bu Rina ini artinya sudah mulai nih. Belum lagi yang mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi banyak juga yang harus siap-siap rumahnya dieksekusi. Gitu. Itu sebenarnya ketika proses lelang berganti nama, apakah Bu Yulin pernah tahu? Gak pernah, gak Itu tahu. taunya gara-gara tadi ada yang datang ke rumah gitu ya? Iya itu yang datang ke rumah katanya sudah pemenang lelang dia itu Pak Kuntoro itu, yaitu memutus air. Itu memutus air, saya bilang saya bayar tiap bulan ya. Nah, ketika dia datang, saya pemenang lelangnya. Akhirnya kan rombongan di tempat saya kan ada yang jaga kan seperti polisi Saya telepon, lari mereka. Oh, mau mutus air. Memutus air. Padahal bukan orang BDHM, ini baru lagi. Nah, ini mau mutus air Mas, gara-gara sebagai pemenang lelang. Iya. Jadi pemenang lelang punya hak untuk mutus air ternyata. supaya nggak bisa mandi, nggak supaya keluar dari rumah. Kayak perang zaman Belanda aja lah. Nah, itu. Kan biasanya pemenang lelang itu kan tujuannya menempati. Menempati, Ini bukan enggak. memutus Ini air. memutus air. Ini ada juga yang WhatsApp ya, kok bisa ya izinnya bank mencekik nasabah kecuali rentenir sudah banyak yang tahu. Kok bisa ini bank ini punya izin sampai beroperasi sampai sekian lama. Segera tutup saja banknya. Iya, Pak. Ada ini enggak Pak? Adakah bisa upaya hukum sampai ke arah sana karena ini korbannya juga banyak? Ya saya kira bisa, ya kan. Bank BI, adanya OJK juga, karena kan sudah banyak juga yang dicabut izinnya. Kalau memang sudah melanggar perbankannya. Bisa.
Tapi kalaupun misalnya Pak, misalnya dicabut izinnya untuk bank tersebut, Ya. apakah ada kepastian hukum untuk para nasabah nih Pak? Ya, biasanya kan itu nanti oleh BI atau BI ya, khususnya BI mungkin, artinya itu ditunjuk bank penggantinya nanti untuk jaminan-jaminan tadi. Tapi yang kayak begini memang masih banyak ya Pak ya? Kejahatan-kejahatan perbankan seperti ini. Enggak juga, kalau saya lihat sekarang bank-bank yang sudah profesional baik-baik mereka. Artinya kalau memang nasabah ini ada kesulitan, schedule ulang, berbicara, berdiskusi, mereka nggak sampai ingin menguasai objeknya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan untuk berdiskusi sebenarnya. Iya ada. Schedule ulang apa keberatan mungkin si ibu ini, artinya jangan sampai angsuran tiap bulannya menunggak bagaimana caranya, atau diturunkan ya sesuai kemampuan. Nah, jangan tambahi dengan iuran tahunan yang tidak ada diperjanjikan, ini malah mencekik. Iya kan? Mencekik dan juga merasa nasabah ini tidak percaya lagi. Tidak percaya dengan bank tersebut, artinya wah saya aja dikenakan iuran tahunan, berarti angsuran saya tiap bulan ini kemana ini? Kenapa saya masih harus ada tambahan Kok biaya lagi? ada nego-nego dengan oknum-oknum ini kan? Baik. Contohnya tadi Bu Rina tadi mulai dari 1, sampai turun-turun jadi berapa tadi turunnya? 750 terakhir. 750. Pelunasan nego bisa ya? Makanya. Nah, jadi artinya ya kita yang wajar-wajar lah. Oke. Ya kan? Ini kita rehat dulu, tapi sebelum rehat, ini juga ternyata ada korban rentenir berkedok bank di line WhatsApp. Monggo kalau memang ada yang mau sharing bisa disampaikan di line WhatsApp ya. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Ini udah segmen terakhir Bu. Ini mungkin kita malah lebih tanya ke harapan ini kasus seperti ini seperti apa gitu. Kalau saya ke Bu Rina dulu. Kalau Bu Rina harapannya gimana Bu? Melalui dari hasil mediasi terakhir, apa yang kemudian kira-kira bisa menjadi harapan buat Bu Rina? Kalau harapan untuk OJK-nya atau untuk Dari Bu Rina untuk kasus Iya. ini terhadap OJK juga monggo. Kalau untuk kasus ini ya saya berharap bisa ada ada semacam kayak aturan yang membatasi tentang pemberian denda, karena di sini kan kita keberatannya dendanya. Kalau dari bunga oke lah, kita sudah setuju untuk bunga dikenakan bunga segitu ya. Tapi dendanya kan yang sangat mencekik. Jadi kita minta apa bisa dari OJK yang otoritas ya, mereka kan memiliki otoritas untuk jasa keuangan yang memberikan pembatasan untuk denda-denda tersebut. Jadi benar-benar nggak mencekik masyarakat gitu loh. Yang benar kan kita tuh pinjam karena kita butuh. Nggak mungkin kita pinjam untuk foya-foya gitu. Masih mau untuk lunasi, tapi ya ada yang wajar lah ya. Jangan dendanya yang berkali-kali lipat begitu. Iya. Bu. Ya, pada intinya sama sih ya. Ya kalau itu tadi bayar pokoknya sama dendanya itu sekian, ya saya siap ya untuk menyelesaikan, saya siap. Untuk rumah saya kok saya cuman ini ya itu tadi yang kok denda administrasi kan itu kan waduh terlalu besar sekali ya. Jadi kalau saya lihat denda administrasi ini yang Ada mungkin Pak di situ. yang besar ini. Boleh tolong Denda, dikeluarkan Pak dari mapnya? Boleh kertasnya dikeluarkan biar bisa ditunjukkan ke kamera ya? Kalau ini terakhir 17 Juni 2019 ini ya. Ini rinciannya yang harus dibayar ke Bu Yuling. Ada tunggakan pokok 53.327.150 rupiah. Tunggakan pokok. Tunggakan bunga 36.956.000. Denda administrasi pengacara 388 juta. Apa itu? 937.100.000. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan adalah Ya itu ini tadi ya? 300. Iya, denda administrasi pengacara. Boleh dibantu ditunjukkan, dihadapkan ke kamera? Deh, matur nuwun. Denda administrasi pengacara. Itulah. Dan itu sangat besar sekali. 300 juta. 380. Hampir 400. Hampir 400. Itu. Oke, baik. Jadi ini kan belum berperkara. Ya. Iya kan? Iya. Pak, ada deadline nggak Pak? Kira-kira kapan yang maksudnya apakah tahun ini sudah bisa ada jawaban perkembangan terhadap kasus-kasusnya yang dihadapi
Iya, korban? jadi saya berharap kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, ya kan, untuk supaya segera menyelesaikan pengaduan para Korban ini. korban-korban dari Bank Benta ini, karena yang tadi sudah saya jelaskan ada beberapa orang sudah buat pengaduan tapi belum ada titik temu, minimal SP2AP aja belum. Ya. Jadi saya berharap pada Pak Kapolda Jawa Timur dan jajarannya segera mengungkap supaya tidak banyak korban-korban yang Baik. lain. Nggih. Ini sekaligus juga menambahkan sepakat BPR seperti itu dimonitoring legal formalnya, bila justru merugikan nasabah ya ditutup saja. Yakin kerjasama lembaga swadaya masyarakat, LBH dan media itu pasti bisa dari Sekwil GMBI. Matur nuwun Ya. Pak Hasonangan, Bu Yulin, Bu Rina, terima kasih. Kita berharap korban ini bisa segera mendapatkan jawaban ya. Segera ada kepastian. Namun dari tahun 2019 sudah dilaporkan Mas, tapi nggak ditutup Ya loh, Mas. semoga setelah ini ada. Oh gitu ya. Oke. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang